Dil nggak ada suaranya, Dil. Dil. Lanjut aja, Riz. Dia mah sinyalnya jelek. Mungkin sinyalnya kendala kali ya. Bang Iqbal aman nggak Bang Iqbal? Halo. Sorry. Oke, lanjut Dil. Ya. Hilang-hilangan tadi. Apa? Oke, tadi udah nyampe PPK Ormawa ya. Karena untuk P2, tadi kan PPK Ormawa itu dikhususkan untuk yang jenjang S1 ya. Terus untuk P2 MD itu dikhususkan untuk yang jenjang D3. Nah, untuk PPK Ormawa ini tujuannya yang pertama secara umum bertujuan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas Ormawa agar menjadi organisasi kemahasiswaan yang kompeten, modern, dan berkarakter. Itu tujuannya. Karena program ini nanti juga ada panduannya untuk kegiatan ini. Itu untuk tujuannya. Jadi kegiatan itu kita kayak bikin kegiatan, kayak turun langsung ke lapangan kayak desa gitu. Mungkin yang kemarin di sini ada yang pernah ikut Basic Explore belum? Ada nggak? Yes. Dil, sinyalnya hilang apa gimana? Belum. Ada suaranya nggak? Ada. Oke, untuk kegiatan ini tuh mungkin hampir sama kayak KKN, kita turun ke desa. Sama juga kayak kegiatan kemarin yang BSI adain kayak BSI Explore. Tuh kita terjun ke desa, pemilihan desa kayak desa-desa yang masih tertinggal gitu. Kayak wilayah-wilayah yang masih kurang lah ibaratnya. Entah itu dari teknologinya ataupun sumber dayanya gitu untuk kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan ini tuh kayak setiap Ormawa itu bukan diwajibkan sih, untuk mengirimkan kayak beberapa anggotanya. Nanti nanti gue kirim ini aja deh panduannya karena panjang juga. Soalnya ini nggak bisa share screen juga nih. Ada beberapa tema juga, ada beberapa tema yang ditentuin oleh pemerintah juga. Ini karena ini program ini kan dari pemerintah juga. Nanti kita sih hanya yang pertama kita hanya mengajukan, ibaratnya kita mau bikin kegiatan apa di desa tersebut. Tapi sebelum itu kan kita harus survei dulu nih. Kita harus survei tempat yang pertama itu. Terus dari desa itu apa yang masih terkendala gitu. Suaranya mana nih? Udah Dil, apa lagi Dil? Sebenarnya gimana? Ini sebenarnya ada beberapa poin, Dil. Sedikit nambahin. Ada beberapa poin untuk kegiatan P2MD ini yang dilaksanakan di PPK Ormawa.
Contoh kayak ada sekolah perempuan gitu loh, Dil. Lu nggak ada PPT-nya, nggak dapet ya? Iya, gue nggak dapat bahannya. Jadi kayak kita harus apa namanya? Harus berimajinasi dulu buat ini. Nanti gue cari dulu. Soalnya dari Jadi yang itu ya kemarin ini nih, gue dapat simpelnya gini ada nih. sekitar Simpelnya 16 tema kalau nggak salah itu. Gua kemarin SS deal. Coba share boleh lah. screen lah, Dep. Gue Searching. juga ada SS-annya sih, cuman nggak bisa share screen ini. Boleh di share screen. Sebentar. Gua ganti ke laptop ya. Gua left dulu. Oke. Iya, Jadi kalau gini nggak ada. teman-teman, jadi yang dimaksudkan PP Kormawani untuk P2MD karena sesuai dengan nama kampus kita yaitu Sarana Informatika. Temanya tuh bukan tema sih. Kalau bisa membangun desa atau kelurahan tersebut yang kita datangi itu menjadi desa atau kelurahan digital gitu loh. Kalau nggak salah di PPT juga ada poinnya itu, kalau nggak salah ini sih itu poin 4 ya. Oh, ini ada deskripsinya nih. Jadi salah satu poinnya itu poin 4, membangun desa kelurahan digital. Desa kelurahan digital yang menerapkan sistem kerja pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang aktivitasnya itu mengidentifikasikan permasalahan, potensi, dan kebutuhan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi merancang sistem IT di desa tersebut gitu. Indikator keberhasilannya ada beberapa jenis, yaitu ada minimal 2 jenis inovasi IT untuk mengembangkan potensi unggulan desa atau kelurahan, percepatan akses atau meningkatkan layanan publik yang berbasis digital tentunya. Juga ada kegiatan pengembangan potensi unggulan desa, percepatan akses dan atau peningkatan layanan publik. Selanjutnya bertambahnya aktivitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan yang berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Juga peningkatan pendapatan, percepatan akses informasi, dan tingkat kepuasan masyarakat. Itu indikator keberhasilannya yang akan kita capai itu ketika sudah melaksanakan aktivitas dari salah satu poin yang tersedia tadi, desa atau kelurahan digital. Jadi kalau nggak salah tuh sosialisasi kemarin sebagai perwakilan juga gue dari D3, sasarannya semua masyarakat, juga semua desa dan kelurahan. Carilah yang benar-benar kayak sinyalnya susah nih. Nah itu kan untuk indikator keberhasilannya, kalau kita berhasil merancang sistem IT di situ, sistem TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya indikator keberhasilannya mereka bisa memakai internet dengan lancar gitu. Kita bangunlah sebuah tiang internet atau menara internet di situ bisa, yaitu sasarannya tadi semua masyarakat atau desa dan kelurahan. Kalau untuk kita yang berbasis internet ini yang benar-benar didasari basicnya itu internet ya itu tadi. Kalau bisa cari desa yang benar-benar susah banget sinyal itu, tapi yang nggak susah banget, soalnya kita juga butuh komunikasi kan. Seperti itu salah satu contohnya. Terus ya ada lagi nih poin 5 nih, Sanggar Tani Muda. Deskripsinya tuh kelembagaan pemberdayaan petani muda untuk mencetak petani muda baru yang melek IT, unggul dan inovatif. Aktivitasnya di antara lain itu memetakan potensi calon petani muda, mengintervensi, mengembangkan kelembagaan kurikulum pembelajaran. Indikator keberhasilannya ada 7, yaitu 1, terbentuk sanggar tani muda. Yang kedua, terselesaikannya minimal 1 permasalahan tentang bertani, ya. Yang ketiga, terlaksananya minimal 2 jenis pelatihan tentang yaitu sanggar tani muda. Yang keempat, kurikulum pembelajaran non formal untuk tani muda. Yang kelima, ada petani muda baru 5-10 orang yang sudah memiliki rancangan usaha tani, itu minimal indikator keberhasilannya.
untuk perorangannya. Yang keenam, peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksanaan dan peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Itu berikut dengan yang ketujuh. Jadi yang bertani kan banyak ya, entah sayur, entah pohon-pohon buah-buahan gitu kan banyak tuh. Nah, lokasinya juga sama, wilayah desa atau kelurahan. Sasarannya itu kelompok usia minimal 15 sampai 35 tahun dari unsur petani dan non petani. Jadi tugasnya itu membangun minat dan melihat antusiasme dari target kelompok usia tersebut tuh. 15 sampai 35 tahun. Kayak gitu untuk membentuk sanggar tani muda. Jadi 35 tahun tuh masih dibilang muda. Kalau belum merit ya. Gitu. Terus yang keenam nih ada Kampung Konservasi Toga. Deskripsinya pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian dan pemanfaatan tumbuhan obat keluarga, itu Toga tadi, sebagai unggulan wilayah. Aktivitasnya di antara lain memetakan potensi biodiversitas, tumbuhan obat unggulan, menetapkan kawasan konservasi, membentuk kelompok konservasi, juga membudidayakan tumbuhan obat langka di seluruh wilayah. Juga branding pusat konservasi, pusat edukasi, dan pusat bisnis. Itu aktivitasnya seperti itu. Jadi benar-benar edukasi yang benar-benar edukasi gitu. Di luar prodi kita juga boleh. Emang ini terbuka untuk seluruh ormawa. Indikator keberhasilannya itu ada 8. Yang pertama, terlaksananya pemetaan potensi biodiversitas tumbuhan obat. Yang kedua, ada peta untuk konservasi itu. Yang ketiga, adanya beberapa kawasan konservasi. Yang keempat, ada budidaya tumbuhan obat di kawasan konservasi maupun di masyarakat. Yang kelima, terbentuknya kelompok dan bisnis tumbuhan obat. Itu bisa bentuk tim 20 hingga 25 orang. Iya. Yang keenam, ada kafe jamu dan berjalannya bisnis jamu. Bukan jamu-jamu yang di kota-kota ya, bukan toko jamu yang di kota-kota. Di desa-desa atau kampung-kampung konservasi yang dibentuk tumbuhan obat keluarga. Yang ketujuh, ada peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksanaan dan peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Itu berikut poin nomor 8. Lokasinya sama seperti poin-poin sebelumnya, wilayah dan desa atau kelurahan. Sasarannya tentunya semua masyarakat. Yang ke-10 ini, sorry gue gak bisa share screen juga nih, tapi gue bacain ya. Yang ke-10 ini btw suara gue kedengeran gak? Kedengeran, Kak. Aman kok. Oke bang, terima kasih bang. Lanjut ya. Nomor 10, poin ke-10 maksudnya, kampung iklim. Deskripsinya itu adalah aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Aktivitasnya antara lain mendesain kegiatan kampung iklim yang memiliki program mandiri, berkelanjutan dan terukur dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yaitu pengendalian kekeringan, polusi, banjir, dan longsor. Juga mencakup kreativitas untuk peningkatan ketahanan pangan, penanganan banjir rob, intrusi air laut, abrasi, gelombang tinggi, pengendalian penyakit terkait perubahan iklim, pengolahan sampah dan limbah padat serta cair, konservasi energi, penggunaan energi baru dan terbarukan, penanganan lahan, pertanian rendah emisi gas rumah kaca. Juga penghijauan produktif dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Itu aktivitasnya. Jadi benar-benar mendetail tuh. Kalau di BSI itu atau Ormawa ada nggak sih tentang ini pembahasan iklim atau tanah? Gua nggak tahu sih. Ada Ormawa itu mungkin ya. Makanya ada poin 10 ini kampung iklim. Jadi tugasnya itu aktivitasnya benar-benar melihat struktur tanah yang kira bisa dibangun, bisa ditumbuhkan tanaman-tanaman di situ,
memeriksa iklimnya juga bagaimana agar tidak terjadinya banjir. Suatu penanganan lah ya. Indikator keberhasilannya itu ada 6. Yang pertama, rancangan kampung iklim dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, terlaksananya minimal 4 kegiatan adaptasi dari mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan kampung iklim. Yang keempat, adanya kelembagaan penanggung jawab. Yang kelima, peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksanaan dan peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Berikut poin 6. Ya, begitu deh indikator keberhasilannya itu. Bisa menciptakan suatu rancangan kampung iklim dengan adaptasi dan melihat mitigasi perubahan iklim di desa atau kelurahan tersebut. Lokasi dan sasarannya sama, wilayah desa atau kelurahan, sasarannya sama juga, seluruh atau semua masyarakat. Nah, ini poin 11-nya gue nggak ke screenshot, tapi langsung ke 12 aja. Setidaknya kalian tahu beberapa poin lah ya, untuk membangun minat di anggota-anggota cabang kalian. Ini ada poin 12, desa hutan. Deskripsinya sekumpulan orang yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Wow. Nyari suku deh. Aktivitasnya antara lain itu mendesain konsep pengembangan desa pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan juga tentunya ya, dan pelestarian lingkungan dan kelembagaan. Pernah kegiatan seperti itu sebelumnya gue, jadi ya mencakup itulah. Indikator keberhasilannya ada 6, yaitu 1, perancangan pengembangan desa hutan. Yang kedua, peningkatan kapasitas masyarakat tani. Yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keempat, adanya kelembagaan masyarakat. Yang kelima, peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksanaan. Dan yang keenam, peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Tuh, jadi yang namanya membentuk suatu desa hutan ya, itu kan berarti orang benar-benar gak yang terbentuk struktur kemasyarakatan. Nah, ini aktivitas yang mendesain konsep pengembangan desa pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhannya. Nah, itu karena mungkin ada potensinya tapi belum terbentuk strukturalnya. Ya tadi ekonomi, pendidikan, kelestarian kesehatan, dan pelestarian lingkungan kelembagaan. Jadi begitu udah terbentuk nih, udah ketemu orang-orangnya, ya itu dibentuk tim-timnya untuk kalian ajari edukasi tentang yang pertama sih melihat pengalaman. Yang pertama pelestarian lingkungan dulu untuk membentuk atau membangun sebuah pertanian atau ternak. Mungkin kalau ketemu hewan-hewan atau warga-warga di situ yang punya ternak hewan di situ, entah babi atau sapi, entah ayam gitu kan, itu dibentuk tuh untuk sama-sama punya ternak untuk desa hutan tersebut gitu. Ekonomi itu ya tetap diajarin juga, edukasi juga. Jadi kalau nggak salah ingat ini untuk PPK Ormawa atau pelaksanaan P2MD ini ya boleh gabung dengan ormawa lain. Kalau nggak salah ingat ya Dil ya. Iya benar, bisa kolaborasi sama ormawa lain. Nah, cuman dari HIMSI ini maksud dari sosialisasi PPK Ormawa atau pelaksanaan P2MD ini ya kita mau melihat minat-minat dari anggota-anggota kita dulu nih. Karena sayang banget kan, ini sebuah skill baru lah yang bakal kalian dapatkan ya. Ya yang kan kalian dapatkan juga, skill-skill ini penting juga, apalagi yang masih semester bawah nih, yang S1 tentunya ya, yang nanti bakal ada KKN. Ini sebagai spoiler KKN kalian, begini loh kegiatannya kayak gitu. Untuk lokasi dan sasaran, lokasi desa yang berada di pinggiran hutan atau desa yang memiliki wilayah hutan, sasaran masyarakat dan tokoh masyarakat di desa tersebut untuk dibentuk desa hutan. Yang 14 tuh lengkap lagi, 13 nya nggak ke SS ini. Tapi gue bukannya tidur ya, emang kelewat aja deh. 14, desa olahraga. Deskripsinya yaitu desa atau kelurahan yang memiliki potensi unggulan aktivitas olahraga baik tradisional dan atau modern
pengembangan potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Kecepatan ya. Kalau kurang jelas ngomong. Untuk aktivitasnya yaitu identifikasi potensi dan permasalahan keolahragaan dimaksud terkait dengan cabang olahraga. Kavaldi, stop. Iya. 13 belum dihituin. Iya tadi itu, makanya gue bilang 13 tuh kagak KSS, jadi gue nggak tahu itu poin 13 apaan. Nggak, tadi yang gue bilang, maksudnya ini kan karena penjelasan dari yang mensosialisasikan nih, atau mungkin dari internet gue yang tiba-tiba udah nomor 14 aja nih. Itu makanya kelewat gitu. Cabang kalian masing-masing. Mungkin nanti dari teman-teman yang ikut perwakilan sosialisasi PPK Ormawa kemarin ada juga SS-nya. Nanti dari DPP dioper juga. Soalnya kita saling backup juga tuh. Karena dari lembaga juga nggak ngasih PPT yang disampaikan pada saat itu. Itu ya. Jadi teman-teman cabang dicatat aja yang disosialisasikan di Google Meet pada hari ini. Gitu ya. Gimana? Setuju gak? Setuju, Kak. Oke, baik. Tadi aktivitasnya belum ya? Aktivitasnya itu identifikasi potensi dan permasalahan. Itu. Untuk keolahragaan yang dimaksud ini terkait dengan cabang olahraga, prestasi, dan melakukan intervensi. Indikator keberhasilannya itu ada 6. Itu satu, dikembangkannya cabang olahraga potensial yang menjadi unggulan desa atau kelurahan. Yang kedua, adanya kelembagaan. 3, terlaksananya intervensi bimbingan. Aduh, ini kayaknya gue share screen-nya deh. Ya. Ini siapa tuh yang share screen? Oh, Detia. Yaudah, itu Detia udah ada. Det, lu ada SS-an 13 gak? Oh, ada ini. Gue bacain di ini soalnya. Di WA gue. Tadi yang 11 ada gak, Det? Oh, ada yang 11. Oke, dari 11 dulu ya. Baru liat Google Meet. Tadi gue liat di folder foto gue soalnya. Sorry ya, teman-teman. Nomor 11 ini aduh kurang gede. Det, di zoom dong. Oh, udah kelihatan. Nomor 11, desa atau kelurahan maritim. Deskripsinya desa-desa di wilayah pesisir atau daerah pantai, pembangunan kemaritiman ya, perekonomian, pendidikan, pemberdayaan, kemasyarakatan, serta kesehatan. Aktivitasnya itu mendesain pengembangan desa atau kelurahan maritim untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan keluarganya, produktivitas ekonomi masyarakat, kelembagaan, peningkatan pendidikan dan kesehatan. Sebentar ya teman-temanku. Sebentar. Oke, lanjut ya.
Aktivitasnya yaitu mendesain pengembangan desa atau kelurahan maritim untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan keluarganya, produktivitas ekonomi masyarakat, kelembagaan, peningkatan pendidikan, juga kesehatan. Indikator keberhasilannya yaitu ada 7, yaitu 1, perancangan pengembangan desa atau kelurahan maritim sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kelembagaan lokal, pemberdayaan nelayan dan juga keluarganya. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan, yaitu 20 sampai 25 keluarga nelayan potensial. Yang keempat, peningkatan kapasitas nelayan dan juga keluarganya. Yang kelima, peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. Yang keenam, peningkatan kompetensi mahasiswa, pelaksanaan dan peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Berikut poin nomor 7-nya. Lokasi itu desa atau kelurahan, kasarnya tentunya semua masyarakat ya. Nomor 15 ya, tadi terakhir ya. Nomor 15 ini ada desa wisata. Deskripsinya desa yang memiliki potensi wisata atau memiliki aksesibilitas dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal. Aktivitasnya antara lain mengidentifikasi potensi wisata, yaitu alam, SDM, seni budaya, kegiatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengembangkan desa wisata. Indikator keberhasilannya ada 8 ya. 1, ada potensi SDA, seni budaya, SDM, dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, adanya kesepakatan bersama untuk mengembangkan desa wisata. Yang ketiga, adanya kelembagaan lokal. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM, pengelola wisata. Yang kelima, launching desa wisata dengan branding sesuai potensi unggulan. Yang keenam, peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan masyarakat. Yang ketujuh, peningkatan kompetensi mahasiswa pelaksana. Yang ke-8, peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang mendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Lokasi desa atau kelurahan, sasarnya tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku seni, pengrajin sama UMKM. Untuk desa wisata ini ya kurang lebih sih seperti desa-desa yang masih yang dilindungi lah, yang tinggalnya itu di wilayah yang dilindungi gitu, yang masih ada cagar alam atau fauna yang masih asli di sana, ya kita samperin pengelola wilayah tersebut yang kiranya bisa dibangun menjadi desa wisata. Kita presentasikan tuh, kalau mau ngambil poin berapa, misalkan poin ini desa wisata, dipresentasiin konsep pembangunan desa wisata ini ke pengelola wilayah tersebut mau bagaimana untuk bisa dibangun yang namanya desa wisata untuk dikunjungi oleh pengunjung itu. Nah, ini indikator keberhasilannya yang satu nih, poin nomor 6, pengunjung dan juga pendapatan masyarakat. Nah, jadi harus ada simbiosis mutualisme di situ tuh ya. Harus ada simbiosis mutualisme, menguntungkan bagi masyarakat di situ yang bisa sama-sama memberdayakan cagar alam yang ada di situ atau fauna yang ada di situ. Juga pengelolanya juga menguntungkan pengelola atau dari sisi kepemerintahan yang ditugaskan di situ. Itu untuk kita tentunya banyak benefitnya, pengalaman sama skill baru yang kita dapat, juga kebanggaan tersendiri. Mungkin nanti ada reward yang bisa kalian dapat dari kampus atau dari desa tersebut jika sudah terbangunnya poin nomor 15 ini, desa wisata gitu. Ya, namanya kegiatan sosial ya. Poin 16 itu topik bebas nih. Deskripsinya topik yang tidak terwadahi dari 16 topik ya. Berapa nih, Dek? Ya kan 16 kan? 16-nya bebas. Dari ya, deskripsinya gue bacain dulu nih.
topik yang tidak terwadahi di 16 topik sebelumnya. Aktivitas identifikasi potensi dan masalah, mendesain rencana pengembangan, melaksanakan rencana aksi, dan mengukur keberhasilan program. Perintis kemitraan untuk berkelanjutan. Jadi bisa kalian jadikan ini proyek jangka panjang gitu. Bagus nih. Indikator keberhasilannya, indikator disusun oleh pengusul yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas DM masyarakat, sasaran penguatan kelembagaan, peningkatan pendapatan embrio keberlanjutan, dan indikator dihasilkannya peningkatan kompetensi soft skills mahasiswa pelaksana serta dihasilkannya peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan pendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Lokasinya diuraikan pengusul juga beserta sasaran dan produknya. Jadi dari 16 poin sebelumnya itu untuk sebagai gambaran lah kalau P2MD ini, kegiatan sosial ini yang dilaksanakan di PPK Ormawa ini untuk membangun minat juga antusiasme kalian nih para mahasiswa sebagai agent of change ya katanya, itu bisa membentuk topik-topik kalian sendiri. Di poin 16 ini dibuka tuh kreativitas kalian untuk bisa dibangun sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau minat kalian. Kak, gue mau buat ini nih kak, sosialisasi tentang pendidikan banget nih, dicari desa-desa yang benar-benar minim banget tentang TI contohnya, atau tentang ilmu-ilmu lain gitu, itu bisa. Atau mau dijadikan yang bentuknya komersil tuh, jadi desa tersebut lagi memproduksi apa nih yang kira-kiranya benar-benar susah banget diekspor nih, untuk dijual ke luar desa tersebut atau luar kota tempat desa tersebut berada, itu bisa tuh dibantu gitu. Jadi ya keren lah ya menurut gue. Ini gue kalau bisa ikut sebenarnya bisa ikut, cuman udah semester akhir juga. Dan gue harap dari teman-teman semua nih benar-benar bisa terbangun minatnya lah dari yang sudah disampaikan. Atau mungkin karena gue nyampaikan minat kalian kurang keangkat nih, ya mohon maaf aja ya, tapi gue harap pandangannya tuh panjang gitu, pandangannya jauh gitu, untuk bisa meresapi kegiatan sosial ini menjadi minat yang benar-benar tumbuh dari tubuh kemahasiswaan kalian gitu, untuk bisa tergerak lah istilahnya gitu ya. Waktu itu ini siapa sih yang nyampein, lupa gue, kalau nggak salah nyampein tuh Pak Dede atau siapa gitu. Dia menyampaikan sosialisasi kemarin tuh bener-bener yang dia juga udah melaksanakannya gitu, terutama di bidang kita nih, di prodi kita nih SI tentang teknologi ya, itu benar-benar sudah berhasil beliau tuh untuk melaksanakannya, dan desa tersebut terbangun sebagai desa digital di poin berapa tadi tuh. Itu bagus banget sih. Atau untuk mahasiswa yang kiranya, yang perempuan lah ya, yang kiranya benar-benar mau membangun sebuah sekolah perempuan di suatu desa, itu bisa juga tuh. Dan gue pikir ya bagus juga untuk terbangunnya sekolah perempuan di suatu desa yang kurang banget lah edukasi untuk perempuan-perempuan di sana gitu. Bagus lah. Ini kayaknya dari gue udah sih, cuman ada tambahan juga nih. Alur ya, alur. Lo ada SS-annya nggak deh? Ada. Sebentar ya. Jadi penilaiannya, oh ini alurnya ada gue. Untuk alurnya dari PPK Ormawa yang sudah disosialisasikan, terbentuklah tim ya, berarti ya, terbentuk tim, lalu tim itu menyusun sebuah proposal dengan poin yang sudah dipilih, lanjut diteruskan ke lembaga perguruan tinggi. Setelah ke lembaga, kooperator perguruan tinggi tersebut untuk dilanjutkan ke link
untuk diberikan link lah ya untuk kalian upload. Jadi proposalnya ini menyangkut tentang 3 sub proposal untuk beberapa untuk tim-tim yang sudah terbentuk sih. Itu jadi ada sub proposal dulu dinaikkan sebagai proposal tetap nih, baru diteruskan ke PT perguruan tinggi. Lalu ada link yang linknya itu kalau nggak salah dari Kemdikbud, dari Kemdikbud. Karena SS-an susah baca guys, benar dari Kemdikbud. Nanti ada linknya. Gitu. Jadi tadi maksimalnya 25 orang kalau nggak salah ya. 25 orang. Penilaian proposal ini proposal untuk ke perguruan tinggi ya. Strategi pembinaan dan penguatan kapasitas Ormawa. Tujuan yang ingin dicapai dalam penguatan kapasitas Ormawa. Yang ketiga, sub-sub proposal yang disusun oleh Ormawa. Penilaian sub proposal Ormawa. Rumusan masalah dan tujuannya, potensi keberhasilan program, juga keunggulannya itu apa. Konsep yang kalian tuangkan di proposal atau yang ingin kalian naikkan itu keunggulannya apa kayak gitu. Tahapan penilaian proposal dan sub proposal itu tahap seleksi administrasi, kelengkapan dokumennya ya. Yang kedua tahap seleksi substansinya, lampirannya ada 10 hingga 11 halaman mungkin. Tahap seleksi akhirnya presentasi sub proposal secara online, nanti ada tuh forumnya. Jadi lampiran 11 itu kriteria penilaian sub proposal Ormawanya itu. Dengan ketetapan metode sih sebenarnya itu untuk lampiran-lampirannya aja. Penilaian keberhasilan pelaksanaan program yang pertama penilaian kapasitas Ormawa di lampiran 12-nya. Yang kedua penilaian soft skills fungsioneris Ormawa di lampiran 13-nya. Yang ketiga penilaian kemampuan pengelolaan Ormawa yang adaptif terhadap perubahan di lampiran 14. Yang keempat penilaian kompetensi individu mahasiswa pelaksana PPK Ormawa di lampiran 15. Yang kelima penilaian pelaksanaan PPK Ormawa dalam menginisiasi kemajuan wilayah sasaran di lampiran 16. Ada deskripsinya juga itu tentang poin-poin tadi, 5 poin tadi itu. Tentang penilaiannya ya. Untuk alurnya udah jelas apa kurang jelas? Bisa ditanyain aja. Udah nih gue sosialisasiinnya. Mungkin ada yang tanyakan. Yang teman-teman dari DPP atau yang mewakilkan sosialisasi kemarin bisa jawab juga. Udah jelas berarti ya, nggak ada yang nanya. Jadi mungkin itu yang sudah disosialisasikan ke kalian. Semoga paham atau ada kurangnya atau kurang jelas nih gue ngomongin. Itu mohon maaf ya. Atau tadi gue kurang perhatiin Google Meet yang DTA sudah share screen. Tapi emang kurang kebaca juga tuh. Tidak dari 16 poin yang disampaikan atau tadi ada 3 poin karena tadi gue lanjut nomor 4 ya. Itu sebagai ya itu tadi menarik minat kalian nih. Kira-kira minat gak nih dari HIMSI? Atau ada beberapa dari HIMSI nih, nanti kita komunikasiin ke Ormawa lain yang kiranya kurang juga. Kira 25 orang kita collab di situ untuk membentuk tim pelaksanaan P2MD yang ada di PPK Ormawa. Kayak gitu. Kalau emang udah jelas ya syukur ya. Kalau tadi ditanyakan bisa PC aja ke pengurus DPP. Nanti bisa dijawab insya Allah. Gitu. Mungkin dari gue sekian, terima kasih. Sorry juga Pak Adil nih, tiba-tiba gue ambil alih nih. Panduan nanti di-share juga ya Dil ya. Oke, aman-aman. Oke, terima kasih teman-teman. Dari saya sekian. Ada lagi yang ingin disampaikan, Riz? Paling tentang masalah ini aja sih, kayak mau
konfirmasi ke saya dulu ya dari PC. Jadi biar kita tahu juga gitu. Sama mungkin dari Bang Iqbal. Bang Iqbal mau nambahin tentang soal galang dana buat penumpang atau udah cukup dari share chat aja Bang Iqbal? Ayo dong. Paling izin sih udah cukup lewat chat. Paling ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman mengenai yang udah gue share di grup mengenai galang dana bersama Himaku dan ormawa-ormawa lainnya. Kalau ada boleh on mic langsung ditanyakan aja. Apa udah di-share belum ke grup cabangnya masing-masing? Sepertinya nanti tunggu notulen terbentuk sih Mas Bal. Oke. Mungkin itu aja ya. Udah cukup itu aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Sama ini info panduan PPK Ormawa udah di-share di grup Korea. Boleh dilihat masing-masing ketua dan perwakilannya. Terima kasih. Dari BP dibaca dulu aja untuk kalian BP dipahami sebelum kalian lanjutkan ke anggota-anggotanya. Mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyain lagi terkait yang tadi udah dari DPP. Oke kok. Ada lanjutan info nih, jadi kan di universitas tercinta kita nih katanya ya tercinta. Dari D3 25 orang, dari S1 25 orang kayak gitu. Udah kok, apa ada lagi mungkin dari rekan-rekan DPP yang lain atau DPC ada yang mau berbicara? Dari gue udah. Oke, mungkin kalau misalkan emang nggak ada, kita akhiri aja rapat malam ini ya. Terima kasih buat antusiasme teman-teman cabang nih yang gercep banget untuk join Game Meet. Mungkin dari saya dan rekan-rekan DPP yang lain cukup sekian. Saya tutup rapat malam ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk notulen nanti dikirim ke grup power ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar.